Shalom, salam nafas pagi, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam renungan nafas pagi yang hari ini didasarkan dari Mazmur 113, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Terpujilah namamu ya Tuhan, karena cinta kasih-Mu dan kemurahan-Mu senantiasa bekerja, menolong, menyegarkan, dan menyatakan mukjizat atas kami. Sehingga dalam berbagai peristiwa kehidupan kami menemukan kekuatan rahmat-Mu yang besar. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami yakin Tuhan menjadi pengharapan iman kami untuk terus kami percaya bahwa Engkau senantiasa melihat, menolong, dan hadir sepanjang kehidupan yang kami jalani. Kami percaya Engkau berkarya, kami percaya Engkau membukakan tubuh jiwa roh kami Tuhan dengan kasih dan kebenaran-Mu itu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Kuduskan dan layakkan kami melalui pengampunan-Mu ya Tuhan Yesus. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur dan percaya. Amin. Mazmur 113 ayat 1 sampai dengan ke-9, demikian sabda Tuhan. Tuhan meninggikan orang rendah. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit. Siapakah seperti Tuhan, Allah kita, yang diam di tempat yang tinggi, yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu, dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Ia mendudukkan perempuan yang mandul di rumah, sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Haleluya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan nafas pagi hari ini adalah ditinggikan, bukan direndahkan. Mungkin di antara kita ada yang masih merasa bahwa kita jauh dibandingkan dengan yang lainnya. Kita merasa miskin, merasa bahwa kita tidak mampu, tidak berdaya sebagai orang kecil, dan membuat kita minder, tidak membuat kita kemudian bangkit untuk percaya diri. Sehingga dalam perjalanan kehidupan kita, beban itu menekan kita. Dan ketika melakukan apa-apa, kita kemudian merasa bahwa diri kita tidak berharga. Apalagi dalam berbagai situasi kehidupan yang kita jalani. Persoalan-persoalan yang begitu berat kita hadapi, kekecewaan, dan berbagai tragedi atau bencana, atau pula persoalan atau hal yang belum selesai, bahkan terus-menerus kita rasakan sampai dengan hari ini. Kemudian kita bertanya, kapankah saya bisa bahagia, menikmati kehidupan dengan kesegaran, dengan suasana batin yang indah, yang elok, yang menyenangkan dalam diri kita? Akibatnya, kadang kita tidak menemukan keberhargaan diri. Artinya apa? Bahwa sebenarnya kita adalah unik, khas, istimewa, berbeda dengan yang lain. Kita tidak akan sama dengan yang lain. Tetapi seringkali karena kita mengukurkan yang lain itu lebih berharga, sehingga kemudian kita merasa bahwa diri kita tidak berharga. Padahal Tuhan mencipta kita sungguh amat baik. Bahkan dalam penciptaannya diakhiri dengan Sabat, yang kemudian dikuduskan dan diberkati. Artinya semua ciptaan, termasuk kita, dalam kekudusan dan dalam berkat Tuhan. Bukankah itu sungguh berharga?
Keberhargaan inilah yang kiranya memampukan kita kembali menghargai apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita dan menghargai tubuh jiwa roh yang ada dalam diri kita sendiri. Jangan pernah kemudian merasa kurang. Wah, aku kurang cantik, saya kurang tinggi, saya kurang sempurna, saya kurang kaya, saya kurang pendidikan, saya kurang ini dan itu. Tentu saja jangan demikian. Maka yakinlah, Tuhan yang mencipta, maka Tuhan sesungguhnya juga hadir. Yang berharga bukan pada persoalan baju yang kita kenakan, atau berbagai rupa identitas kita, tidak. Justru satu persatu kita dibuatnya berharga oleh Tuhan. Untuk itu kita perhatikan ayat yang ke-7. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur. Kalau tadi Tuhan memandang bahwa yang hina ya tetap hina, maka Tuhan tidak akan kemudian campur tangan, berbelas kasih terhadap orang yang hina dan orang yang miskin. Tapi karena semua berharga di mata Tuhan, maka Tuhan mengangkat yang hina, yang miskin, dan siapapun itu, termasuk kita yang menganggap kita tidak berharga. Yakinlah, Tuhan hadir mengasihi dan mencintai kita semuanya, termasuk dalam persoalan-persoalan dan pergumulan, bahkan dalam situasi-situasi yang pelik, yang sulit, yang membuat mungkin kita merasa bahwa kita sedang kena aib, kita sedang mempunyai rasa yang membuat kita tak berdaya, malu yang luar biasa, karena entah kemiskinan, entah karena ketidakberdayaan, dan lain sebagainya. Tuhan tidak memandang itu. Justru Tuhan memandang pada ciptaannya, yaitu kita semuanya. Semuanya di hadapan Tuhan sama. Yang ditegakkan, yang diangkat tadi, belas kasih dan cinta Tuhan berkuasa, memperhatikan satu persatu kehidupan kita, termasuk yang sakit, yang menderita. Tuhan juga hadir atas kita semuanya. Bahkan kita perhatikan secara khusus di ayat yang ke-8, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan, bersama-sama dengan para bangsawan bangsanya. Sama. Berarti posisinya apa? Bangsawan sama dengan yang hina dan miskin. Sama dalam apa? Kemanusiaannya, martabatnya, dan semuanya di mata Tuhan sama. Bukan karena kemudian pendeta, bangsawan, orang berpendidikan, itu lebih mulia di hadapan Tuhan. Oh tidak. Semuanya setara, sederajat, punya hak dan kewajiban yang sama. Dan anugerah Tuhan juga berbicara atas kita semuanya, siapapun dan apapun kita. Termasuk disebutkan di ayat yang ke-9. Ia mendudukan perempuan yang mandul di rumah sebagai ibu anak-anak penuh sukacita. Iya, semua bisa terjadi bahwa sebuah keluarga kemudian tidak diberi berkat untuk memiliki seorang anak. Tapi bukan berarti Tuhan tidak mencintai keluarga tersebut. Tidak demikian. Ada hal yang bisa dikerjakan lebih oleh keluarga ini. Maka kemudian kita jangan memandang keluarga tersebut sebagai keluarga yang tidak berhasil, tidak sama dengan keluarga yang lain. Tidak demikian. Semua tetap berharga. Bahkan keluarga-keluarga ini dipanggil dan diutus untuk menjadi ibu, untuk menjadi ayah atas semua anak-anak dalam kehidupan di sekitar mereka. Ini menjadi panggilan yang luar biasa. Pesan yang kita terima dalam renungan nafas pagi hari ini adalah, kita perhatikan ayat yang pertama sampai dengan ke-5. Bagaimana kasih setia Tuhan ditunjukkan seperti halnya dari terbit sampai dengan tenggelamnya matahari. Terus ia memancar dalam seluruh kehidupan yang ada di bumi ini. Kasih setianya itu yang tidak pernah kemudian menenggelamkan kita, tapi justru mengangkat kita satu persatu. Matahari yang terbit tadi diberikan satu persatu pula terhadap kehidupan kita masing-masing. Tidak memilih
Oh, yang hina, yang miskin, yang mandul, yang kekurangan, yang menderita, tidak diberi. Oh, tidak. Semuanya Tuhan nyatakan. Untuk itulah, kasih-Nya yang besar itu, kiranya kita tanggapi sebagai sebuah syukur dan kesukacitaan. Bahwa ada pengharapan yang senantiasa terbuka dan tersedia kekal. Jika hari ini kita merasa bahwa kita tidak berharga, kita merasa rendah, merasa bahwa kita tidak mampu melakukan apa-apa. Kasih setia Tuhan yang terbit dan yang tenggelam tadi, yakinlah hadir atas kehidupan Bapak Ibu Saudara yang kakung yang putri. Ia menolong, ia menyatakan karya dan mukjizat-Nya yang besar. Maka jangan pernah kemudian membuat diri kita tidak berharga. Bangkitlah, rayakanlah, dan nyatakan itu dalam syukur dan sukacita. Apapun kehidupan yang saat ini sedang kita rasakan, mungkin kita sedang ngenes hati kita. Mari bangkit, mari keluar. Tataplah Tuhan, lihatlah Tuhan di tempat yang maha tinggi itu. Karena Ia tidak berdiam diri, tetapi Ia menilik satu persatu kehidupan kita. Dan juga untuk kita yang merasa mungkin tadi sekelas bangsawan, yang merasa dirinya lebih berharga dari yang lain. Hari ini firman Tuhan juga mengingatkan, pandanglah Tuhan. Jika engkau sampai hari ini dalam kedudukan yang lebih dari yang lain, artinya soal pendidikan, soal kekayaan dan sebagainya, bukan berarti engkau lebih mulia dan berharga, tidak. Maka jangan pernah kemudian merasa diri lebih tinggi daripada yang lain. Justru berkat yang telah diterima memampukan saudara semuanya untuk merendahkan hati dan menjemput panggilan untuk kemudian menjadi berkat yang menopang dan mengangkat mereka yang hina, mereka yang miskin, mereka yang tak berdaya. Bukan justru dengan kekayaan, dengan kehormatan, dengan kebanggaan dan sebagainya, menindas, merampas hak-hak kehidupan yang lemah. Sebagai penutup, renungan nafas pagi hari ini dengan tema ditinggikan bukan direndahkan. Kita perhatikan ayat yang ke-6. Yang merendahkan diri untuk melihat ke langit dan ke bumi. Tuhan melihat ke langit dan ke bumi. Tuhan melihat kehidupan kita bersama. Artinya, bahwa siapapun kita, Tuhan mengerti paling dalam. Harapan, derita, syukur, sukacita, kebahagiaan, permohonan kita masing-masing. Maka percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kembali, dari terbit sampai dengan tenggelam, penyertaan Tuhan kekal. Maka yang kekal itu sesungguhnya menjadi kekuatan kita untuk kembali menghargai diri. Karena kasih-Nya kekal, bukankah itu menunjukkan Tuhan memelihara keberhargaan yang Ia ciptakan, khususnya dalam diri kita. Mari kita hargai pula, sehingga kita menyambut kasih-Nya. Karena Tuhan meninggikan kita, bukan merendahkan. Tuhan yang meninggikan adalah Tuhan yang menyatakan keselamatan dan kuasa-Nya serta mukjizat-Nya yang menolong kita kini dan sepanjang masa. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami terima. Bahwa Engkau meninggikan kami, bukan merendahkan kami. Engkau mencipta kami sungguh amat berharga dan mulia. Bahkan Kau kuduskan dan Kau berkati. Maka biar kami memandang kehidupan kami juga berharga dan mulia. Termasuk identitas diri kami. Satu persatu apapun itu. Kami yang hina, kami yang miskin, kami yang mandul, ataupun kami yang merasa kurang sempurna dibandingkan dengan yang lain. Maka biarlah kami
tidak menjadi minder atau membuat kami tidak percaya diri, tetapi biarlah kami menjadi bangkit, bahwa Engkau menolong, bahwa Engkau membuat kami berharga, karena kasih-Mu juga diberikan melimpah atas kami. Maka kami biarlah satu persatu menjemput yang berharga dari-Mu, kemurahan-Mu, keselamatan-Mu, kegagalan-Mu atas kami, sehingga kami terus merayakan kehidupan dengan percaya dan menempuhnya dengan sukacita dan pengharapan yang kuat kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas setiap kebenaran firman-Mu. Kami yakin juga Engkau menolong kami satu persatu dari setiap situasi yang sedang kami hadapi. Engkau yang mengetahui dari pengharapan kami, permohonan kami, dari ketakutan, keterancaman, ketidakberdayaan, kelemahan kami, derita, kemiskinan, dan ketidakmampuan kami. Engkau memberkati setiap usaha kami, pekerjaan kami. Engkau memberkati anak-anak kami dan cucu kami. Kami yakin Tuhan Engkau hadir. Demikian juga atas kehidupan bergereja. Kami yakin Tuhan Engkau terus memampukan kami untuk merayakan sukacita dalam kehidupan bersama, untuk saling mengasihi, mengampuni, dan saling menopang. Kami juga berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami yakin Tuhan Engkau menolong dan memberkati, memberikan kesejahteraan, memberikan rahmat, kemerdekaan, dan Engkau menyatakan kasih-Mu yang senantiasa menyelamatkan bangsa kami Indonesia. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya, dan berserah. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.